seorang muslim dalam menghadapi musibah. Bapak Ibu, saya awali dengan perkataan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab al-Hikmah. Kata beliau, la tastaqli wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar, fa inna ma abraza illa ma huwa mustahiqul wasfiha wa wajibun ni'atiha. Terjemahannya kurang lebih, la tastaqli wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh, janganlah engkau merasa kaget akan terjadinya kekeruhan-kekeruhan selama engkau berada di bumi ini. Fa inna ma abraza, karena tidaklah bumi ini menampakkan kekeruhan-kekeruhan itu, melainkan karena sudah sifatnya dan sudah sepatutnya bumi menampakkannya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, pesan dari Imam Ibnu Athaillah ini, kalau tidak salah ini pesan yang ke-28 dari pesan-pesan beliau dalam kitab Al-Hikmah ini. Pesan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya hidup itu adalah perpindahan dari masalah yang ke satu masalah, berpindah ke masalah berikutnya. Jadi hidup ini adalah episode dari masalah yang satu kepada masalah berikut. Ya. Kata beliau, la tastaqli, janganlah merasa aneh. Kekeruhan-kekeruhan yang dimaksud oleh beliau apa? Di antaranya kejadian-kejadian musibah yang menimpa kita, yang kadang-kadang mungkin kita dalam menjalaninya itu begitu berat, ya, begitu capek, lelah, bahkan menyebabkan kita cemas, bahkan mungkin tidak sedikit orang stres. Nah, kata beliau apa? Jangan aneh gitu. Ya karena begitulah dunia. Madum tafi hadihi, dan selama kita masih hidup. Jadi hidup kalau begitu apa? Kumpulan dari masalah. Saya yakin Bapak Ibu, setiap kita kan punya masalah. Saya lihat wajahnya, wajah-wajah bermasalah semua. Semua punya masalah yang berbeda. Saya suka merenung dalam perjalanan hidup itu, memang betul. Dulu lagi masa kuliah, kira-kira Bapak Ibu ketika kita masa kuliah, salah satu di antara masalah yang berat apa? Tugas akhir biasanya, skripsi. Saya pikir kuliah dulu itu 7 tahun hanya untuk mendapatkan ijazah S1. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari 7 tahun. Karena dulu sebelum ngambil fakultas syariah itu kita masuk namanya detik dan lugawi, persiapan bahasa. Itu masuk melalui tes 2 tahun. 2 tahun setelah itu selesai, masuk tes lagi. Tahapan berikutnya namanya program takmil, penyempurnaan bahasa, 3 tahun. Setelah itu baru masuk namanya fakultas syariah. Fakultas syariah itu 4 tahun. Itu kalau normal. Kalau ada mata kuliah yang ulang, karena dulu kalau kuliah saya itu kalau ada 3 mata kuliah yang ulang, itu kan naik semester, dia harus menyelesaikan dulu yang 3 itu. Kalau 3 itu gak lulus, di demo. Kalau 2 gak lulus, masih bisa. Jadi sempat ulang berapa kali. Dan yang terakhir yang membuat kita itu berat itu ya tugas saya.
Ada satu mata kuliah yang terus terang jujur yang buat saya itu agak sedikit berat. Kenapa? Itu ada mata kuliah ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta pusaka warisan. Karena kebetulan saya agak suka dengan hitung-hitung Bapak Ibu. Ya, kalau jenengan dari setahun gitu kan udah biasa. Ya, saya hitung, yang dihitung barang juga gak ada, duit juga gak ada gitu Bapak Ibu. Skripsi selesai, alhamdulillah, plong belajar selesai itu S1. Dikirain masalah selesai kuliah, udah wisuda, udah dapat ijazah S1. Ternyata masalah ada. Apa masalah habis kuliah? Nyari kerja kan itu. Lah Bapak Ibu yang kuliah ikatan dinas kan sudah jelas. Kita yang kuliahnya belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab, kenapa belajar bahasa Arab ngapain? Paling jadi TKW kan itu kan, nggak jelas. Selesai kuliah, nyari pekerjaan, alhamdulillah dapat ngajar, dapat penghasilan. Dikirain masalah selesai, datang lagi tuh masalah. Apa Pak? Nyari jodoh. Dulu pinginnya namanya pernikahan itu kan sunnah Nabi itu usia 25 tahun betul Pak. Nabi nikah 25 tahun lebih muda lebih bagus. Ternyata niat nikah usia 25 tahun gak tercapai. Baru nikah usia 28 tahun, telat 3 tahun. Sempat ada proses pernikahan di usia 25 tahun, gagal. Perempuannya setuju, orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya setuju, perempuannya nggak setuju. Nunggu berkali-kali, dapat akhirnya jodoh, punya. Alhamdulillah. Dikirain masalah selesai, datang lagi itu masalah. Apa Bang? Urus anak, mendidik anak ternyata berat luar biasa ya. Berapa bulan yang lalu saya dapat WA dari istri. Ini anak kita gimana katanya? Kebetulan anak saya mondok semua ya Bapak. Ada setelah 3 tahun saya bilang mau masuk aliyah. Apa? Kirim WA. Apa WA-nya? Pokoknya tidak mau melanjutkan pondok pesantren kalau tidak dibelikan Vespa Matic katanya. Saya pikir Vespa Matic itu seperti apa? Dan Vespa Matic-nya apa? Pokoknya mau Vespa Sprint 150 cc, gak mau yang 120 cc berbagi. Ini anak tahu dari mana pada di pondok. Beli Vespa juga bakal dipakai kan pondok Bandung. Tapi yang namanya begitu pendidikan luar biasa berat. Ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain, biaya pendidikan kuliah ke depan semakin mahal, sementara pendapatan gak sesuai dengan pengeluaran. Ini anak-anak ke depan kira-kira bisa gak sih pendidikannya itu kita penuhi? Cemas kadang-kadang Bapak Ibu. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Saya hitung dari awal sebenarnya kok masalah ada saya terus. Jadi tema ini sebenarnya buat saya gitu Bapak Ibu. Ya. Seolah-olah nggak ada masalah, bisa jadi masalah saya lebih besar gitu. Tapi berusaha tersenyum kan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Oh ternyata masalah baru. Jadi betul tuh kata siapa Imam Ibn Taimiyah, lantas aku jangan aneh, jangan kaget. Kalau Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat menanam, panennya nanti di akhirat. Yang namanya menanam kan capek, lelah. Jadi kalau kita ingin aman, ya gak ada pikiran, pokoknya nanti kalau angkat-angkat kaki, gak ada masalah, jangan dibunyi. Nanti saja kalau sudah masuk ke alam akhir. Betul betul. Orang sholat saja capek gitu betul. Betul Pak? Kita menunaikan ibadah saja, haji juga capek, puasa juga capek, gak ada yang santai. Apalagi dihadapkan dalam ujian-ujian datang kepada kita yang datang silih berganti. Saya yakin Bapak Ibu juga sama punya. Cuma kan masalah ujiannya beda-beda, betul Pak? Ada yang diuji finansialnya, mencoba melebarkan sayap bisnis, tapi kok ternyata gulung tikar lagi. Ada Bapak Ibu. Ya.
Ujian datang dari istri yang sulit diatur, anak sulit diatur, yang kadang-kadang membuat kita cemas. Jadi Allah, begitulah tabiat. Oh, kalau begitu berarti dunia adalah ujian. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran berikut surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamar. Di dalam kalimat wala nabluwannakum ada dua huruf taukid. Huruf taukid itu huruf penguat, lam dan nun yang berarti. Kata para ulama tafsir, satu kalimat di situ ada dua huruf taukid menunjukkan saking pastinya Allah bersumpah. Kayak kalau dilihat di terjemahan Quran depan, wala nabluwannakum, dan sungguh kami pasti akan kami uji kalian semua bisyai'in minal khawf, dengan sedikit saja dan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, stres, wal ju' dan kelaparan. Ya, mungkin kelaparan kita relatif sepertinya belum kita rasakan, tapi kalau pahit serat rezeki misalnya, dari lubang menutup lubang, pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan mungkin. Tapi kelaparan ini cocoknya mungkin buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita lihat luar biasa, tapi kita nangis juga ya ketika bagaimana anak-anak Palestina begitu tabah, ketawakalan mereka, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita perlu sampai di sana. Ya. Baru kita wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta kalian, hutang gak pernah terbayar, dari lubang tutup lubang misalkan, wal anfus, dan berkurangnya jiwa-jiwa kalian, penyakit yang datang kepada kita yang sampai sekarang pun juga sembuh. Baru selesai 1 bulan 2 bulan sembuh, penyakit datang lagi, terasa lagi, sudah berobat ke sana kemari, gak sembuh, bahkan sudah mengeluarkan sekian ratusan juta katakan, ya, gak sembuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal thamarah, dan buah-buahan, artinya pintu-pintu rezeki kita yang nanti akan kita diuji ke depan. Mungkin tahun-tahun yang akan datang bukannya membuat kita lebih optimis lagi. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, berbahagialah mereka orang-orang yang sabar. Jadi itu pasti masuk SD ada ujiannya, SMP ada ujiannya, SMA ada ujiannya, kuliah ada ujiannya, mau kerja ada ujiannya, mau nikah juga ada ujiannya. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana kita menghadapi ujian itu? Maka yang penting bagi kita itu bagaimana mensikapinya. Karena orang yang sukses bukan mereka yang tidak mendapatkan ujian, sebagaimana orang yang gagal bukan karena disebabkan karena ujian. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mendapatkan ujian, dia tahu bagaimana cara menjawabnya dan tahu adab-adabnya. Dan orang yang gagal adalah mereka yang ketika diberi ujian dia tidak tahu cara menjawabnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan, dan Nabi kita sudah memberikan contoh kepada kita dalam menghadapi ujian itu. Bagaimana? Satu, bagaimana yakini bahwa apa yang menimpa kepada kita semua, apapun itu semua tidak terjadi begitu saja, tapi atas sepengetahuan Allah, by design Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sudah tetapkan semuanya itu sebelum terjadi. Itulah yang namanya apa? Qada. Apa ayatnya Bapak Ibu lihat? Surat Al-An'am
ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Maka milik Allah lah kunci-kunci yang gaib yang semuanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah kalau seandainya ada daun yang jatuh dari tangkainya, Allah tahu. Wala habatin wa fi dhulumatil ardi, seandainya ada biji atau di tengah kegelapan malam, baik yang kering wala rotbin wala yabisin ataupun yang basah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadinya. Itulah yang kita imani, apa? Bahwa Allah punya qada, ketetapan Allah yang Allah tetapkan melalui ilmunya, yang itu semuanya belum terjadi kepada kita. Kita Bapak Ibu ada di sini, ketemu di sini, kira-kira 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, Allah tahu kan bahwa kita akan bertemu di sini. Allah tahu, dan itu atas izin Allah, bukan terjadi begitu saja. Sebagaimana Allah tahu nanti 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari setelah kita selesai keluar dari masjid ini, kira-kira Allah tahu apa yang terjadi. Tahu, kita yang nggak tahu. Karena ilmu Allah meliputi segalanya. Jadi yang pertama yang harus kita yakini, agar ketika kita nanti Bapak Ibu mendapatkan masalah, ujian yang datang kepada kita itu tidak membuat kemudian kita stres. Karena kita meyakini apa? Oh, saya yakin bahwa ini semua memang sudah ditetapkan Allah sebelum terjadi. Surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dzalika litasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini penting Bapak Ibu. Kata Allah, ma asaba min musibatin, tidaklah ada musibah yang terjadi menimpa kepada kalian fil ardi, di muka bumi ini, apapun itu, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya pesawat terbang, terjadinya peperangan yang terjadi di skala kita yang di mana, di belahan bumi. Ini kan terjadi di muka bumi. Walau fi anfusikum, ataupun yang terjadi pada diri kalian, sakit yang menimpa kita, hilangnya salah satu anggota tubuh kita, mungkin seandainya ada penyakit yang harus membuat kita diamputasi, hilangnya anggota keluarga kita, hilangnya harta yang kita miliki. Kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Ingat, itu sudah dicatat, sudah ada dalam ketetapan Allah sebelum terjadi. Yakini ini agar supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak cemas, tidak stres, ya. Ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kalian. Kok ternyata yang saya inginkan sehat malah sakit. Saya inginnya kalau bisnis lancar, gak ada kendala lagi, gulung tikar lagi. Mestinya sih pinginnya saya itu dapat jodoh secepatnya, tapi ternyata kok gagal lagi. Kata Allah, jangan cemas. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, mungkin belum saatnya. Oh, mungkin belum waktunya. Ini semata-mata sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya apa? Kenyataan yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walan tafrahu bima atakum, atau keyakinan ini kata Allah itu tidak membuat kalian jumawa. Tafrahu itu bergembira, euforia, membusungkan dada. Kenapa?
ini karena kehebatanku, ini karena kekuatan finansial, ini karena kecerdasan, ini karena pengalaman. Gak ada tuh orang-orang yang percaya kemahabesaran Allah, takdir Allah, qada Allah. Itu gak bakal muncul orang-orang yang ketika dia sukses dia mengatakan ini karena kehebatan saya. Gak. Kenapa? Kalaupun dia sukses, hada min fadli Rabbi, sebagai yang diungkapkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, raja di umat manusia. Cinta lu semuanya sudah dia dapatkan, tapi ketika dia capek, apa perkataan beliau? Haza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semata bukan karena kehebatan saya, ini dari Allah. Allah yang telah meletakkan bahwa aku seperti ini. Ini yang kedua, Bapak. Jadi yang ini semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah, semua by design Allah, dan semua sudah ditetapkan sebelum terjadinya. Kalau seandainya ternyata apa yang menimpa kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walaupun kita sudah berikhtiar, apa? Terima, ridho. Jangan ada kata-kata protes, Allah tidak adil. Kenapa? Karena ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita ridho, menerima, ikhlas, karena ini sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita lulus. Dan itulah yang Allah inginkan. Kata Nabi, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Kan Allah itu kalau dia mencintai seseorang, pasti Allah akan mengujinya dengan berbagai ujian itu. Fa'in radiyah, kalau seandainya dia ridho, dia menerima, dia ikhlas terhadap ketetapan Allah, walaupun kadang itu menyakitkan secara perasaan, secara fisik, tapi bagaimana ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, falahu ridho, Allah memberikan keridhaan kepada dia.